Mungkin sulit bagi kita untuk memahami bagaimana orang mati dapat dibangkitkan, tetapi tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukannya, kecuali Tuhanmu terlalu kecil. Juga diajarkan oleh Kristus dan para rasul. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-18 di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus dengan tema Misteri Kebangkitan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Korintus 15 ayat 50 hingga ayat yang ke-53 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari, saya menegaskan bahwa tubuh kita yang terdiri dari daging dan darah ini tidak bisa menjadi warga kerajaan Allah. Tubuh jasmani yang bisa mati tidak dapat masuk ke tempat yang kekal. Perhatikanlah, sekarang saya mau membukakan suatu rahasia kepada kalian. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubahkan. Perubahan itu akan terjadi di dalam sesaat atau sekejap mata saja ketika terdengar bunyi terompet terakhir. Saat itu semua pengikut Kristus yang sudah mati akan dihidupkan kembali dengan tubuh baru yang tidak bisa mati lagi. Dan setiap kita yang masih hidup pada waktu kejadian itu berlangsung akan diubahkan menjadi seperti mereka. Perubahan yang kita alami nanti ibarat mengganti pakaian. Karena tubuh yang bisa mati ini akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus sangat mendukung kebangkitan orang mati. Dia bertanya-tanya, bagaimana beberapa orang bisa mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, kalau kami para rasul selalu memberitakan bahwa Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian, kenapa ada sebagian dari kalian yang mengatakan bahwa kita pengikut Kristus tidak akan dihidupkan dari kematian? 1 Korintus 15 ayat 12. Memang jika tidak ada kebangkitan, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Korintus, seandainya tidak ada kebangkitan sesudah kita mati, berarti Kristus juga tidak pernah bangkit kembali dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 13. Paulus melanjutkan untuk mengungkapkan banyak hal tentang kebangkitan orang mati. Kapan dan bagaimana itu akan terjadi? Tubuh kebangkitan seperti apa yang akan ada? Menjelang akhir khotbahnya tentang kebangkitan, ia menyebutnya sebagai misteri. Bukannya itu tersembunyi atau tidak dapat dipahami, tapi apa yang terungkap sebelumnya tidak diketahui. Begitulah istilah misteri sering digunakan di dalam Perjanjian Baru. Dan kepada saya juga dinyatakan rahasia rencana Allah yang sudah saya tuliskan secara singkat di awal surat ini. Dengan membacanya, kalian bisa mengerti apa yang saya pahami tentang rencana yang dulu dirahasiakan Allah dari manusia, yaitu rahasia tentang Kristus. Efesus 3 ayat 3-4. Apa itu misteri kebangkitan? Apa yang telah diungkapkan oleh Kristus dan para rasulnya tentang kebangkitan? Meskipun hal itu mungkin tersembunyi di masa lalu, mereka pasti menegaskan yang pertama, fakta kebangkitan. Yesus mengajarkan akan ada kebangkitan, bahwa orang yang baik dan jahat akan keluar dari kubur. Ada yang lebih mengherankan lagi,
Akan tiba waktunya ketika semua orang mati yang ada di dalam kubur akan mendengar suaraku. Lalu mereka akan bangkit dan keluar dari kuburnya masing-masing. Orang yang sudah hidup benar akan mendapat hidup kekal. Tetapi yang hidup dalam kejahatan akan dijatuhi hukuman kekal. Yohanes 5 ayat 28-29. Yesus berjanji bahwa mereka yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Inilah tujuan Bapa-Ku mengutus aku, supaya tidak satu pun orang yang sudah diserahkan kepadaku akan binasa, karena Dia mau supaya aku menghidupkan mereka kembali pada hari terakhir, ketika setiap orang dihakimi. Setiap orang yang memandang anaknya, yaitu aku, dan percaya kepadaku, akan menerima hidup yang kekal. Dan setiap mereka akan aku hidupkan kembali pada hari terakhir. Semua itu adalah kemauan Bapa-Ku. Yohanes 6 ayat 39-40. Rasulnya menyatakan kebangkitan. Petrus dan Yohanes mengkhotbahkan kebangkitan dari antara orang mati dalam Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak itu, beberapa imam, kepala pengawal rumah Allah, dan anggota kelompok Saduki mulai menentang mereka. Para pemimpin itu sangat marah kepada Petrus dan Yohanes karena keduanya sedang memberitakan dan mengajar orang banyak bahwa siapapun yang percaya kepada Kristus akan hidup kembali dari kematian. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Paulus mengakui harapannya dalam kebangkitan. Paulus sudah mengetahui bahwa anggota sidang itu sebagian adalah kelompok Saduki dan sebagian lainnya kelompok Farisi. Jadi dia berseru, "Saudara-saudara, saya adalah orang Farisi dan bapak saya juga seorang Farisi. Hari ini saya diadili karena keyakinan saya, yaitu bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali." Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-6. Paulus menegaskan perlunya kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 12-23. Dia mengajarkan doktrin kebangkitan sebagai sumber penghiburan. Karena saat Tuhan sendiri turun dari surga bersama para malaikat, dengan suara yang nyaring Dia akan memanggil semua orang yang sudah mati untuk hidup kembali. Kemudian pemimpin malaikat akan berseru diiringi bunyi trompet surgawi. Dan saat itulah semua orang yang sudah mati dalam keadaan bersatu dengan Kristus akan lebih dulu bangkit. Selanjutnya kita dan semua pengikut Yesus yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama ke awan-awan di angkasa untuk bertemu dengannya. Lalu kita akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi saudara-saudari, hendaklah kalian saling menghibur dengan keyakinan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Sementara itu ada harapan kebangkitan di antara orang-orang Yahudi. Hal itu terjadi karena kelompok Saduki mengajarkan bahwa sesudah manusia mati tidak akan ada kehidupan kembali, dan mereka tidak percaya adanya malaikat atau roh. Sedangkan orang Farisi mempercayai adanya semua itu. Kisah Para Rasul 23 ayat 8. Harapan itu diperkuat oleh ajaran Kristus dan rasul-rasulnya. Mereka juga menjelaskan hal yang kedua, agen kebangkitan. Yesus mengaitkannya dengan kuasa Allah. Saat Dia mengingatkan orang Saduki yang menyangkal kebangkitan, Yesus menjawab, "Kalian sangat keliru karena tidak tahu apa yang tertulis dalam kitab suci dan tidak mengenal kuasa Allah." Matius 22 ayat 29. Karena tentu saja tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Paulus juga menegaskan kuasa Allah. Kekuatan yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Allah sudah menunjukkan kuasanya waktu Dia menghidupkan tubuh Tuhan Yesus dari kematian. Jadi Dia pasti juga akan menghidupkan kita dari kematian. Karena itu berhati-hatilah menggunakan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 14. Dia yang membangkitkan Yesus dari kematian pasti dapat membangkitkan kita. Kami berani bersaksi karena kami tahu bahwa Allah yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian juga akan menghidupkan kami kembali dari kematian.
supaya kami bisa hidup bersama Yesus. Pada akhirnya kami dan kalian akan berdiri di hadapan Allah. 2 Korintus 4 ayat 14. Mungkin sulit bagi kita untuk memahami bagaimana orang mati dapat dibangkitkan, tetapi tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukannya, kecuali Tuhanmu terlalu kecil. Juga diajarkan oleh Kristus dan para rasulnya adalah yang ketiga, universalitas kebangkitan. Seperti yang diajarkan oleh Yesus, semua yang di dalam kubur akan keluar. Yohanes 5 ayat 28-29. Baik mereka yang telah berbuat baik dan mereka yang telah melakukan kejahatan. Bagi orang percaya akan mengalami kebangkitan hidup, dan bagi yang lain akan mengalami kebangkitan penghukuman. Paulus mengajarkan semua akan dibangkitkan, baik orang benar maupun orang tidak adil. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Karena seperti di dalam Adam semua orang mati, demikian juga di dalam Kristus semua akan dihidupkan. Fakta, agen, dan universalitas kebangkitan telah diajarkan dalam beberapa hal oleh para Nabi Allah sebelum Kristus dan rasul-rasulnya. Boleh dibaca di dalam Ayub 19 ayat 25-26, Daniel 12 ayat 1-3. Tapi apa yang telah menjadi misteri dan sekarang lebih jelas terungkap, termasuk hal yang keempat, waktu kebangkitan. Di hari terakhir ketika Tuhan datang lagi, Yesus berulang kali berbicara tentang membangkitkan orang mati pada hari terakhir. Yohanes 6 ayat 39-40, ayat 44 dan 54. Paulus menulis tentang hal itu terjadi ketika Yesus datang kembali untuk menyerahkan kerajaan kepada Bapa setelah menghancurkan musuh terakhir, kematian itu sendiri. 1 Korintus 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Dia kemudian mengatakan bahwa itu akan terjadi pada terompet terakhir. 1 Korintus 15 ayat 52. Bagaimana dengan ajaran kebangkitan terpisah? Kaum premilenialis dan mungkin yang lain mengajarkan bahwa akan ada lebih dari satu kebangkitan. Semua penganut pandangan premil mengajarkan setidaknya ada dua kebangkitan. Kebangkitan orang percaya di awal milenium, kebangkitan orang-orang yang tidak percaya pada akhir milenium. Premil dispensasi menambahkan dua hal lagi, kebangkitan orang-orang kudus pada akhir masa kesusahan 7 tahun, kebangkitan orang-orang kudus milenium di akhir milenium. Namun doktrin beberapa kebangkitan ditemukan kurang lengkap karena beberapa alasan. Alkitab menyajikan kebangkitan orang percaya dan orang yang tidak percaya terjadi bersamaan. Dapat dibaca di dalam Daniel 12 ayat 2, Yohanes 5 ayat 28-29, Kisah Rasul 24 ayat 14-15, Wahyu 20 ayat 11-15. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya akan dibangkitkan pada hari terakhir, bukan beberapa kali dan karenanya beberapa hari, tahun, atau milenium sebelum hari terakhir. Bagian-bagian yang ditawarkan untuk mendukung beberapa kebangkitan tidak serta-merta mengajarkan apa yang dikatakan kaum premil. Misalnya 1 Tesalonika 4 ayat 13-16 berkaitan dengan kebangkitan orang benar, tetapi itu tidak menuntut agar orang jahat tidak dibangkitkan pada saat yang sama. Wahyu 20 menggambarkan kebangkitan jiwa, bukan tubuh, dan pemerintahan bersama Kristus kemungkinan besar terjadi di surga, bukan di bumi. Akhirnya apa yang benar-benar merupakan misteri tentang kebangkitan tetapi dibuat lebih jelas oleh Paulus dalam teks kita adalah yang kelima, tubuh kebangkitan. Tubuh kita berubah dan berbeda. Tubuh fisik kita akan berfungsi sebagai inti dari mana datangnya tubuh yang tidak fana dan abadi untuk menampung jiwa. 1 Korintus 15 ayat 35-37. Tubuh fisik kita ditabur dalam kefanaan, dibesarkan dalam kefanaan. 1 Korintus 15 ayat 42. Ditaburkan dalam ketidakhormatan, dibesarkan dalam kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 43a. Ditaburkan dalam kelemahan, dibesarkan ataupun dibangkitkan dalam kekuasaan. 1 Korintus 15 ayat 43b. Ditaburkan sebagai tubuh alami,
dibesarkan atau dibangkitkan sebagai tubuh rohani. 1 Korintus 15 ayat 44-49. Mereka yang hidup pada kedatangan Kristus akan langsung mengalami perubahan ini, karena daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 50. Jadi perubahan akan terjadi dalam satu saat. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Di mana apa yang fana dan sementara akan mengenakan yang tidak fana dan tidak mengalami kematian. 1 Korintus 15 ayat 53-54. Tubuh kita berubah dan dibentukkan dengan mulia. Yang hina, yakni tubuh fana kita akan diubahkan. Itu adalah tubuh yang menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, yakni tubuh kebangkitannya. Bagaimana mungkin? Menurut pekerjaan yang dengannya dia bahkan mampu menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, dengan kuasa Tuhan, maka kita semua yang akan dibangkitkan kelak akan mendapatkan tubuh yang mulia, tubuh yang baru seperti tubuh Kristus. Sebagai kesimpulan, mungkin masih banyak lagi tentang kebangkitan yang ingin kita ketahui. Tapi cukup banyak misteri kebangkitan telah terungkap untuk menghilangkan sengat maut dan kemenangan Hades ataupun kemenangan alam maut, untuk memberi kita harapan kemenangan untuk masa depan, untuk memotivasi kita untuk melayani Tuhan sampai dia datang di hari terakhir. Wahai kematian, di mana sengatmu? Wahai maut, di mana kemenanganmu? Sengatan maut adalah dosa dan kekuatan dosa adalah hukum. Tapi syukur kepada Allah yang memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 55-57. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Apakah Anda menjadikannya tujuan Anda untuk siap menghadapi kebangkitan mulia yang akan datang? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita berbahagia yang percaya di dalam Kristus. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan Yesus akan datang dan kemudian kita semuanya akan dibangkitkan memiliki tubuh yang baru, tubuh yang mulia seperti tubuh Tuhan, dan kemudian kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang kita kasihi selama-lamanya. Kiranya dengan harapan yang seperti ini, dengan iman yang seperti ini, dan juga dengan kasih yang terbesar seperti ini, kita sungguh-sungguh akan menantinya dengan penuh kesabaran dan penuh dengan sukacita. Kasih, damai, sejahtera, kekuatan, penghiburan, serta berkat dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom.